Di tengah gejolak kampanye, pemilihan presiden yang semakin memanas di Indonesia, muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian publik, yakni gerakan Salam Empat Jari oleh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3. Gerakan ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga menyiratkan pesan kuat tentang sikap politik dan keyakinan yang dipegang oleh para pendukung. Gerakan ini disebut sebagai Four Finger atau Salam Empat Jari dan menjadi ekspresi pilihan bukan Prabowo Gibran, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dengan menggunakan hashtag 13 tambah kita, hadang pemilu curang dan selamatkan demokrasi, gencar di media sosial menyuarakan penolakan mereka terhadap kemenangan satu putaran oleh paslon nomor urut 2. Gerakan Salam Empat Jari ini juga mencerminkan kekhawatiran atas integritas pemilihan dan sebagai simbol membela sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat melalui musyawarah mufakat. Simbol ini juga seringkali digunakan sebagai isyarat internasional untuk tanda bahaya, serta sebagai simbol asa kekuatan politik baru yang lebih progresif melawan oligarki dan dinasti politik. Oh ya, baik. Jadi gerakan Empat Jari ini singkatnya gabungan antara angka paslon 1 dan paslon 3 yang menghasilkan gerakan Empat Jari, di mana maknanya ini mengajak masyarakat untuk memilih antara paslon 1 dan paslon 3 dan tidak memilih paslon 2. Nah, jadi saya rasa itu alasan utamanya. Oke, baik. Apakah gerakan ini sebenarnya memang muncul secara organik dari masyarakat atau jangan-jangan sebenarnya dibuat oleh para elit politik? Oh tidak, itu tidak dibuat oleh elit politik, melainkan ini muncul secara pribadi dari lapisan-lapisan masyarakat yang secara pribadi tidak menginginkan paslon 2 untuk maju dan sampai terpilih menjadi presiden dengan alasan dengan dasar-dasar yang begitu banyak yang mungkin akan saya jabarkan selanjutnya ya. Mungkin ini kalau di kalangan paslon nomor 2 mungkin dikenal sudah basi alasannya, tapi ini tidak bisa dianggap dihiraukan karena rekam jejak masa lalu dari paslon 02 ini yang membuat dia tidak boleh atau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden. Sebagai salah satunya saja, mungkin banyak yang kita tidak tahu terlepas dari pelanggaran HAM. Dulu paslon nomor 2 Prabowo Subianto waktu menjabat sebagai Pangkostrat dengan jabatan bintang 3 ya. Dulu itu dia dicopot oleh Presiden Habibie karena bertindak secara sendiri-sendiri dengan menggerakkan pasukan dari menuju istana dan rumah pribadi yang disinyalir untuk melakukan kudeta kepada Habibie. Ini 1 hari setelah Habibie dilantik. Tetapi kemudian Habibie waktu itu memerintahkan kepada Wiranto selaku Panglima ABRI saat itu untuk segera mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat sebelum matahari terbenam. Saya mengutip dari pendapat Habibie, Prabowo ini adalah salah satu mantu presiden saat itu. Dia sudah terbiasa hidup secara pemberian eksklusivitas, di mana banyak barangkali tindakan-tindakan Prabowo baik secara sipil dan militer itu tidak ditegur oleh atasnya karena dianggap biasa. Ya, siapa yang tidak takut ya dengan jabatan bintang 3 dan menantu Presiden Soeharto. Jadi barangkali inilah yang mendasari saat itu Prabowo terlalu menggebu-gebu, atau bukan menggebu-gebu ya, ingin bertindak sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atasannya. Jadi ini suatu hal yang berbahaya kalau kita membiarkan paslon 02 untuk maju. Kasus pelanggaran HAM serta berbagai pelanggaran lainnya, baik sebagai masyarakat sipil dan militer, menjadi track record yang buruk, sehingga Prabowo Subianto dinilai tidak layak untuk menjadi presiden. Hal ini disampaikan oleh Jaya, salah satu pendukung gerakan Salam Empat Jari tersebut. Ia merasa senang dengan adanya lapisan masyarakat untuk menjalankan gerakan ini sebagai sebuah terobosan dalam pemilu kali ini. Ya, saya merasa bahwa gerakan-gerakan seperti ini, contohnya saja gerakan Empat Jari itu muncul dari keresahan-keresahan masyarakat ya tentang isu-isu yang beredar saat ini, apalagi keresahan-keresahan menurut paslon 1 dan 3 itu munculnya gerakan Empat Jari ini adalah untuk mendorong masyarakat tidak memilih 02 karena kekhawatirannya adalah dengan munculnya gerakan Four Finger ini tidak mendorong pasangan calon 02 untuk menang satu putaran. Jadi saya rasa gerakan-gerakan seperti ini dibuat oleh masyarakat dan sangat bagus
karena memacu kreativitas masyarakat untuk membuat gerakan-gerakan seperti ini. Asal gerakan-gerakan seperti ini tidak menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat dan tetap mengedepankan ketertiban umum. Ya, sepertinya gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya tidak mempengaruhi elektabilitas ya, seperti yang dikatakan oleh Ridwan Kamil, bahwa gerakan Forfinger ini tidak mempengaruhi elektabilitas paslon 2 masalahnya. Jadi gerakan Forfinger ini sebenarnya ya bentuk kreativitas masyarakat lah, bagaimana mengemukakan pendapatnya tentang keresahan-keresahan terhadap isu-isu saat ini, dan tentu saja kekhawatiran terbesarnya adalah bagaimana caranya agar paslon 02 ini tidak menang satu putaran, dan mungkin itulah salah satu tujuan terbesarnya. Meski mendukung paslon 02, Yusbi tidak keberatan dengan adanya gerakan Salam 4 Jari ini. Menurutnya gerakan ini lahir dari kekhawatiran masyarakat akan kemenangan paslon 02 dalam satu putaran, sehingga lahirlah ide kreatif dari masyarakat melalui Salam 4 Jari ini. Namun meski demikian, sama halnya dengan pendukung 02 lainnya, Yusbi optimis bahwa gerakan ini tidak mempengaruhi elektabilitas paslon 02. Meskipun gerakan Salam 4 Jari ini menunjukkan ketegangan politik yang semakin meningkat, namun juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berjalan. Husnain Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.